Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan sekret dan berfungsi untuk pencernaan, mengabsorpsi, dan metabolisme makanan. Dalam hewan invertebrata terjadi pencernaan intraseluler dan ekstraseluler. Intraseluler artinya pencernaan terjadi di dalam sel-sel, sedangkan ekstraseluler terjadi di luar sel-sel. Nah, biasanya ini ekstraseluler terjadi pada hewan yang berukuran besar. Sistem pencernaan invertebrata. Yang pertama ada filum protozoa. Sistem pencernaannya terjadi secara intraseluler di dalam vakuola. Sekresi enzim pencernaan ke vakuola makanan dan enzim tersebut yang mengubah suasana vakuola menjadi asam, sehingga bahan makanan dapat tercerna dan diserap oleh sitoplasma. Bahan makanan yang tidak dapat tercerna akan keluar melalui proses eksositosis, yaitu mekanisme transport untuk melintasi membran plasma dari dalam keluar sel. Selanjutnya ada filum porifera. Organ pencernaannya berupa ostium, osculum, spongosol, dan flagel. Sistem pencernaannya secara intraseluler. Air yang mengandung bahan makanan akan masuk ke ostium. Untuk selanjutnya akan disaring oleh mikrofili yang terdapat pada sel koanosit dan diedarkan oleh sel amoebosit. Air yang sudah tidak mengandung makanan akan dikeluarkan melalui osculum. Selanjutnya ada filum coelenterata. Filum ini memiliki organ pencernaan berupa mulut dan gastrovaskular. Sistem pencernaannya memiliki dua cara, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Pencernaan ekstraseluler dicerna dengan bantuan enzim yang terdapat pada gastrom, sedangkan pencernaan intraseluler dengan cara dicerna oleh vakuola makanan yang terdapat di dalam gastrovaskular. Makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh secara difusi, contohnya Hydra sp dan Aurelia sp. Selanjutnya, kita masuk kepada filum Platyhelminthes, termasuk kepada sistem pencernaan intraseluler. Salurannya yaitu mulut, faring, rongga gastrovaskuler, dan epitelium usus. Sel tertentu pada epitelium usus dapat membentuk pseudopodia dan mencerna makanan untuk menjadi vakuola makanan. Sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan kembali lagi ke lubang mulut. Contohnya yaitu pada Planaria sp. Selanjutnya masuk kepada filum Nemathelminthes, termasuk pada jenis sistem pencernaan ekstraseluler. Salurannya yaitu ada mulut, faring, usus, dan anus. Makanan akan diolah di usus untuk menyerap sari-sari makanan, dan sisa metabolisme yang tidak tercerna akan keluar melalui anus. Makanan akan disebar dan dibantu oleh cairan pseudoxylem nematoda. Contohnya yaitu Wucheria brandkovti. Kemudian selanjutnya yaitu ada filum Annelida. Filum Annelida termasuk ke dalam sistem pencernaan ekstraseluler. Salurannya yaitu ada mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, intestinum, dan anus. Mulut pada Annelida dilengkapi oleh gigi kitin yang berada di ujung depan. Dan saluran pencernaan ini memanjang dari mulut hingga anus, sehingga seringkali disebut sebagai pencernaan lengkap. Contohnya seperti Lumbricus terrestris. Ada filum Echinodermata, termasuk ke dalam jenis sistem pencernaan ekstraseluler. Salurannya yaitu ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Lambung pada Echinodermata dibagi menjadi 5 bagian, yang mana masing-masingnya terpencar di setiap lengan. Mulut berada di bagian oral atau di bagian bawah, dan anus berada di bagian dorsal atau bagian atas. Makanan melalui esofagus menuju lambung kardia ke pylorus caeca. Lalu sisa makanan yang tidak tercerna akan kembali keluar ke anus. Selanjutnya, pada filum molluska, saluran pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis molluska ini, di bagian mulutnya terdapat organ semacam rahang dan lidah yang bergerigi. Lalu, molluska ini sudah memiliki kelenjar pencernaan seperti ginjal, hati, dan di sekitar perutnya berkembang dengan baik. Contohnya adalah Anandota grandis. Yang terakhir ada filum Arthropoda.
Pada filum arthropoda ini, sistem pencernaannya sudah lengkap, sama seperti moluska yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaannya jenisnya yaitu ekstraseluler. Mulutnya dilengkapi oleh berbagai alat tambahan yang beragam, misalnya ada mandibula dan maksila. Contohnya adalah Phalange sp. Selanjutnya, kita masuk pada sistem pencernaan vertebrata. Yang pertama dari kelas Pisces, di mana saluran pencernaannya terdiri dari rima oris, kemudian masuk ke cavum oris, setelah itu masuk ke esophagus, lalu masuk ke ventriculus, kemudian masuk ke intestinum, dan yang terakhir masuk ke cloaca. Selanjutnya, ada pun ciri khusus yang dimiliki pada kelas Pisces. Yang pertama adalah di bagian rima oris, di mana Pisces ini memiliki sungut, kemudian di bagian lambungnya terdapat lambung khusus yang fungsinya untuk menggerus makanan. Pada bagian usus, jenis ikan herbivora dan ikan omnivora memiliki usus yang panjang dan menggulung, sedangkan pada ikan karnivora tidak panjang dan tidak menggulung. Dan di bagian kloaka ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai saluran pencernaan, yang kedua saluran reproduksi, dan yang ketiga saluran urogenital. Selanjutnya, kita akan masuk pada kelas amfibi. Nah, kelas amfibi ini saluran pencernaannya sama seperti kelas Pisces, di mana terdiri dari rima oris, kemudian masuk ke cavum oris, setelah itu masuk ke esophagus, kemudian masuk ke ventriculus, lalu masuk ke intestinum. Intestinum ini dibagi menjadi 2, ada intestinum tenu dan intestinum crassum, dan yang terakhir masuk ke cloaca. Selanjutnya, kita akan masuk ciri khusus pada kelas amfibi, terutama di bagian cavum oris. Pada kelas amfibi ini memiliki gigi yang tidak berkembang secara sempurna. Lalu, pada kelas amfibi ini memiliki lidah yang panjang yang fungsinya untuk menangkap mangsa. Selain itu, tekstur lidahnya kenyal, lengket, dan dapat menggulung. Selanjutnya, sistem pencernaan reptil. Reptil memulai pencernaan dari mulut, lalu ke esophagus, lalu ke ventriculus, lanjut ke intestinum tenu, lalu ke intestinum crassum, dan cloaca. Pada bagian ventriculus reptil terdapat kerikil kecil yang disebut gastrolit yang dapat membantu mencerna atau menghancurkan makanan layaknya gigi. Selanjutnya, sistem pencernaan aves. Yang pertama adalah paru atau rostrum, yaitu modifikasi dari gigi. Selanjutnya yaitu cavum oris. Di dalam cavum oris, pakan dicampur dengan saliva dan enzim saliva. Saliva berfungsi sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya, crop. Fungsinya sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Pakan tidak melewati proses pencernaan apapun pada crop, hanya melewati saluran ini. Selanjutnya, proventriculus. Pada proventriculus aves ini terdapat batu-batu kecil untuk membantu proses pencernaan makanan. Selanjutnya adalah gizzard. Proses pelumbatan pakan terjadi di gizzard dengan bantuan grit agar pakan lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada intestinum tenu yang tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya intestinum crassum. Pada intestinum crassum terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorpsi oleh intestinum tenu seperti selulosa dan hemiselulosa. Terakhir adalah cloaca, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Selanjutnya sistem pencernaan mamalia, yaitu berawal dari mulut, lalu ke esophagus, lalu ke ventriculus yang terbagi atas 4 bagian, yaitu rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Selanjutnya intestinum tenu, lalu intestinum crassum, dan terakhir di anus. Nah, itu dia penjelasan dari sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Jadi kalian sudah tahu kan sekarang perbedaannya. Karena organ pencernaan pada hewan invertebrata ini belum lengkap, sehingga masih banyak yang melakukan pencernaan intraseluler. Berbeda dengan hewan invertebrata yang sudah lebih kompleks, sehingga proses pencernaannya pun dapat terjadi secara mekanik dan kimiawi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.